Ada sesuatu yang aneh sering terjadi di komunitas spiritual. Saya banyak melihat orang-orang yang bilang mereka sudah melakukan proses manifestasinya itu dengan benar. Mereka afirmasi setiap pagi, mereka visualisasi sebelum tidur. Bahkan mungkin sudah beli jurnal manifestasi yang mahal. Tapi hasilnya tetap nol. Dan yang paling aneh, kebanyakan mereka bilang hal yang sama. Saya sedang menunggu jodoh, nunggu promosi, nunggu uang, nunggu semesta kasih sinyal. Nah, di sini ada misteri yang nggak pernah dibahas. Misteri yang tersembunyi di balik kata-kata sederhana. Aku nunggu. Karena kalau kamu perhatikan, orang-orang yang berhasil, mereka nggak pernah bilang, aku nunggu. Mereka bilang, aku sedang membangun, aku sedang belajar, aku sedang bergerak. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi saat kita menunggu? Apa yang semesta lakukan? Atau apa yang kita lakukan pada diri sendiri? Video ini akan membongkar misteri itu, karena jawabannya ternyata jauh lebih sederhana dan jauh lebih menakutkan dari yang kita kira. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau kamu cek sesuatu. Cek sekarang, apa yang paling kamu tunggu dalam hidup? Ambil waktu 3 detik untuk memikirkannya. Sudah? Bagus. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, berapa lama aku nunggu ini? Sebulan? Setahun? Bertahun-tahun? Kalau jawabannya lebih dari 6 bulan dan nggak ada progres yang signifikan, maka kamu sedang terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai permainan menunggu atau waiting trap. Ini adalah fase ketidakjelasan yang nggak produktif. Kamu merasa sudah melakukan bagian spiritual kamu, afirmasi, visualisasi, meditasi, semua itu. Tapi kemudian kamu berhenti, kamu duduk, kamu menunggu. Dan di sini adalah masalahnya. Kita semua pernah diajarkan bahwa menunggu adalah bagian dari proses spiritual. Serahkan pada semesta. Mereka bilang sabar, semua ada waktunya. Tapi nggak ada yang bilang apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu. Dan itulah yang bikin kita stuck. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi saat kita menunggu. Menunggu itu adalah bentuk kepasifan. Ini adalah keyakinan bawah sadar yang dalam, bahwa solusi akan datang dari luar tanpa usaha dari dalam diri kita. Bayangkan begini, kamu punya kapal pesiar mewah. Kamu sudah siapkan bahan bakar, itu adalah niat kamu. Kamu sudah tentukan tujuan, itu adalah visualisasi kamu. Kamu bahkan sudah beli peta dan kompas, itu adalah afirmasi kamu setiap hari. Tapi kapalmu masih diikat di pelabuhan. Kenapa? Karena kamu menunggu semesta membuka jalan laut. Kamu menunggu angin yang sempurna. Kamu menunggu semesta memberikan sinyal bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlayar. Sementara itu, kapal pesiar lain, kapal tetanggamu sudah berlayar sejam yang lalu. Dia nggak menunggu kondisi sempurna, dia berlayar sambil memperbaiki layarnya di tengah laut. Ini adalah perbedaan antara menunggu pasif dan menunggu aktif. Dan perbedaan ini adalah segalanya. Contoh nyata, kamu bilang kamu nunggu dipromosikan, tapi apakah kamu mengambil kursus baru untuk upgrade skill? Apakah kamu menawarkan diri untuk proyek yang lebih menantang? Apakah kamu membangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan? Kalau kamu cuma duduk di meja yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, menunggu bos kamu tiba-tiba bilang kamu dipromosikan, bro, itu bukan menunggu promosi. Itu adalah menunggu keajaiban yang nggak akan datang. Semesta nggak bekerja dengan cara itu. Semesta bekerja dengan cara kamu bergerak. Semesta membuka pintu. Kamu diam, semesta juga diam. Sekarang mari kita lihat dampak dari menunggu ini. Karena kamu menunggu nggak cuma bikin kamu stuck. Menunggu menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kecemasan. Saat kita pasif, kita memberi ruang kosong bagi pikiran untuk berputar-putar. Pikiran kita mulai bertanya-tanya, kapan sih ini akan terjadi? Apa aku cukup baik? Apa semesta benar-benar mendengarkan aku? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Pikiran yang berputar-putar ini menciptakan energi yang sangat kuat, energi kecemasan. Dan energi ini adalah energi yang paling jauh dari frekuensi manifestasi. Sekarang, saya mau kamu cek sesuatu yang lebih dalam. Coba ingat-ingat saat kamu memikirkan hal yang kamu tunggu. Apa yang kamu rasakan di tubuh? Mungkin ada ketegangan di bahu. Mungkin perut yang terasa diaduk-aduk. Mungkin kaki kamu nggak bisa diam. Atau mungkin ada perasaan sesak di dada. Tubuhmu tahu. Tubuhmu mengirim sinyal yang jelas. Kita nggak bergerak, kita terjebak. Ketegangan ini adalah energi manifestasi kamu yang terperangkap. Energi yang seharusnya dipakai untuk membangun, untuk tumbuh, untuk bergerak,
bergerak. Energi itu justru terbuang untuk ketegangan dan kecemasan. Analogi sederhananya, menunggu itu kayak kamu lagi nunggu chat dari gebetan. Ponselmu dipegang terus, dicek tiap 3 detik, tiap ada notifikasi, jantungmu deg-degan. Padahal itu cuma notifikasi diskon dari aplikasi belanja. Energi yang terbuang untuk deg-degan itu kalau dipakai buat workout sudah jadi six pack kali. Tapi kamu nggak pakai untuk workout, kamu pakai untuk khawatir, kamu pakai untuk menunggu. Dan ini adalah masalah serius karena manifestasi bekerja paling baik saat kamu bergetar pada frekuensi yang tinggi, frekuensi aksi, frekuensi kepercayaan diri, frekuensi kemajuan, bukan frekuensi kecemasan dan kepasifan. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah kamu harus mengubah paradigma tentang manifestasi. Manifestasi bukan tentang seberapa baik kamu menunggu. Manifestasi adalah tentang seberapa baik kamu menjadi dan seberapa banyak kamu melakukan. Saat kamu sedang dalam proses menunggu hasil akhir, ini yang disebut menunggu aktif atau active waiting. Menunggu aktif bukan berarti kamu harus ngoyo atau memaksakan hasil. Bukan itu. Menunggu aktif berarti kamu harus menerima bahwa hasil akhir sedang diproses oleh semesta. Sementara kamu sibuk membangun fondasi untuk menerima hasil itu. Contoh, bayangkan seorang atlet yang menunggu panggilan untuk Olimpiade. Apakah dia duduk diam di sofa sambil makan? Tidak. Dia berlatih keras, dia menjaga diet, dia memperbaiki teknik, dia tidur lebih awal. Kenapa? Karena dia tahu saat panggilan itu datang, dia harus siap. Dia harus menjadi seorang Olimpian. Dia nggak menunggu untuk menjadi, dia menjadi saat dia menunggu. Ini adalah perbedaan fundamental. Ini adalah shift yang mengubah segalanya. Saat kamu menunggu promosi, kamu nggak hanya menunggu. Kamu belajar skill baru, kamu membangun reputasi. Kamu menawarkan diri untuk proyek yang lebih besar. Kamu menjadi orang yang layak dipromosikan sebelum promosi itu datang. Saat kamu menunggu jodoh, kamu nggak hanya menunggu. Kamu bekerja pada diri sendiri. Kamu menjadi versi terbaik dari diri kamu. Kamu membangun kehidupan yang bermakna. Kamu menjadi orang yang menarik sebelum jodoh itu datang. Ini adalah izin untuk bergerak, izin untuk keluar dari sesuatu yang tidak pasti dan terlibat penuh dalam hidupmu. Karena manifestasi bekerja paling baik saat kamu bergetar pada frekuensi aksi dan kemajuan, bukan frekuensi kekurangan dan kepasifan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Bagaimana cara kamu mengubah kepasifanmu jadi kemajuan? Ada 3 langkah sederhana. Langkah pertama, identifikasi jelas. Tuliskan satu hal yang paling kamu tunggu. Hanya satu, jangan banyak-banyak. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang harus aku lakukan hari ini agar aku lebih siap saat hal itu datang. Contohnya, kamu menunggu uang. Tindakan, perbaiki skill yang bisa menghasilkan uang, bukan cuma scroll rekening dan berharap uang masuk. Atau kamu menunggu kesehatan yang lebih baik. Tindakan, mulai olahraga hari ini, ubah pola makan hari ini, jangan nunggu waktu yang tepat. Kemudian langkah yang kedua, tindakan kecil harian. Fokus pada progres 1% setiap hari, bukan hasil besar, bukan transformasi total dalam seminggu, tapi gerakan kecil yang konsisten. Analogi sederhananya, kamu nggak bisa membangun tembok dalam sehari, tapi kamu bisa meletakkan satu batu bata dengan sempurna hari ini. Itu sudah kemajuan. Besok 1 batu bata lagi, lusa 1 bata lagi. Dalam 3 bulan, kamu sudah punya tembok yang solid. Dalam 6 bulan, kamu punya benteng. Ini adalah cara semesta bekerja, bukan dengan keajaiban, tapi dengan konsistensi kecil yang ditumpuk menjadi hasil besar. Langkah ketiga adalah pergeseran somatik. Setiap kali kamu merasa tegang karena menunggu, ubah energi itu. Jangan biarkan energi itu terperangkap di tubuhmu. Alihkan ketegangan menjadi gerakan. Lakukan peregangan, tarik nafas dalam, atau pindah ke tugas yang membutuhkan fokus fisik. Ini adalah cara tubuhmu bilang, oke, kita nggak nunggu lagi. Kita melakukan sesuatu. Saat kamu menggerakkan tubuh, kamu menggerakkan energi. Saat kamu menggerakkan energi, kamu menggerakkan manifestasi. Jadi ingat, manifestasi bukan tentang seberapa baik kamu menunggu. Manifestasi adalah tentang seberapa baik kamu menjadi orang yang sudah memiliki hal itu saat kamu sedang dalam proses menunggu. Sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka konten ini, berikan like untuk membantu algoritma. Berikan pendapat kalian di komentar. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih untuk semua member yang telah mendukung kanal Bermain Jiwa. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.